Memang saya dari nol, nggak ada privilege. Wih, ini udah mau sampai nih. Sekarang kita mau ke tempatnya Dodit. Dodit siapa namanya? Dodit Mulyanto. Dodit Mulyanto. Camik. Ini dia orangnya asik banget loh. Gua iseng-iseng komen di itu. Komen di Instagram ya, dibales. Artis nggak sombong ya. Nah iki sampai kira-kira kita ngomong apa ya? Ngalir aja. Ngalir aja ya. Oh, iya. Oke. Mari kita bertamu. Kali ini temanya ngopi. Ngobrol pakai hati, sedap. Yuk, Aminah. Yuk, go. Ketemu lagi di RSG TV. Buat yang kali ini nih, lawan ngobrolnya beda banget karena akan ngebikin lo kocak. Saya menghibur. Kali ini udah bareng sama Dodit Mulyanto ya. siap, Dodit Mulyanto. DM ya ini. Iya, DM. Mas Dodit, apa kabar Mas? Baik. Sehat ya. Sehat. Terus makasih banyak lah ini udah dikasih dikasih waktu. Siap, sama-sama. Dan Mas Dodit orangnya ini ketemu gini nih gara-gara aku mention bukan mention ya di Instagramnya, nggak tahu ya dijawab gas Mas. Gas. Matur nuwun sangat ya. Oke. Mas Dodit, apa kabar? Sehat ya? Sehat, seneng aja, bahagia. Motonya tuh bahagia ya? Iya. Nggak ada beban. Nggak ada beban ya? Iya. Itu yang ngebikin moto yang selalu Mas Dodit jalanin setiap hari. Iya. Biarkan gitu. Kalau ada apa-apa ya biarkan aja. Jangan dipikirin terus-terus. Kenapa tuh bisa punya moto itu tuh awalnya tuh? Jadi sekarang kan usia saya kan 37. Ya. Waktu usia 29 tahun itu saya udah pernah kena penyakit jantung koroner. Oh. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu nggak usah dipikirin, sama segala pencapaian itu nggak ada artinya gitu-gitu. Jadi mikirnya udah gitu. Oke. Karena jantung koroner itu 16 hari itu dirawat dengan orang-orang yang setiap jam itu meninggal gitu. Di satu ruangan. Satu ruangan itu. Terus kadang kan kayak dikasih obat apa ya yang membuat kita itu kayak agak halusinasi gitu loh kalau di rumah sakit. Tukang bubur dong berarti kerjaannya. Apa itu? Tukang bubur kan kerjanya halusinasi. Weh, halusinasi. Wow, guys, ini adalah komedi bapak-bapak menghalusinasi. Ya. Oke, terus gimana? Ya semua meninggal, tinggal aku kan deg-degan dong. Gimana nih tinggal aku marah-marah ke susternya itu. Aku tolong pindahin, jangan di sini. Oh gitu, sempat protes sama. Yo, nanti aku meninggal loh. Ini sudah meninggal semua nih. Saya diambil satu gitu. Itu ngomongnya gitu tuh. Iya. Cara ngomongnya. Oke. Iya. Terus akhirnya ya dipindahin, akhirnya aku selamat. Dan aneh. Umur juga bukan kita yang punya ya. Ya bukan. Iya. Enggak jaminan. Berarti kalau gue bilang Mas Dodit
masih punya misi, harus masih ada misinya, masih diawetkan ya, bikin kesempatan, dikasih kesempatan. Berarti aku memang mungkin aku ada sesuatu yang harus disampaikan nanti. Betul. Nah, sejak kejadian sakit itu baru tuh ya punya apa ya, yang tadi ya motonya gitu, apa ya, bukan moto ya, apa sih, kayak apa ya, prinsip hidup ya. Jadi kalau santai, hidup tuh harus santai, segala sesuatu tuh nggak ada yang bisa disombongkan gitu, di atas langit masih ada langit gitu. Itu adalah quote simple yang kita itu sering dengar tapi orang kayak nggak menjalani gitu. Dianggap remeh. Dan ternyata itu nyata loh, di kehidupan nyata memang kayak gitu loh. Makanya petua itu bukan hanya untuk didengerin, hanya bukan untuk story WhatsApp, story Instagram, tapi memang harus dipakai di kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi nggak mau intim sama sumber kecemasan lah intinya gitu. Iya. Ngapain dipikirin, ya udah gitu. Meskipun kan kecemasan itu kan secara bawah sadar tuh datang tuh menggerogoti dengan sendirinya. Tapi ya udah, kan itu kan nggak bisa diulang tuh. Betul. Kan udah terjadi, ya udah kita harus tetap ya udah biarin. Tapi kecemasan itu juga sebenarnya ini ya akan datang setiap saat kan? Pasti, selama kita hidup kan kecemasan, kebahagiaan itu kan selalu berdampingan dan beriringan. Cie. Hidup semati. Terus susul menyusul gitu. Kalau ini kita bahagia nih kan, bentar lagi kan pasti ada nyusul yang bikin kita kesel nih. Kan selalu gitu terus. Jadi untuk mengantisipasi itu ya udah ya, legowo lah ya. Dan itu yang harus nggak hanya diucapkan tapi memang harus dilakukan itu. Makanya nggak ada ekspektasi kok hidupku. Oh gitu. Itu yang ngebikin jadi lebih ringan jalannya, langkah ya. Iya. Ekspektasi tercapai, meninggal buat apa? Kan untuk mencapai ekspektasi target itu kan butuh effort, kerja keras itu bisa stres, jalannya bisa mulus, bisa harus berkelok-kelok. Nah itu sih. Tapi effort juga untuk mendapatkan atau mencapai titik yang kayak Mas Dodit sekarang dapetin, itu effortnya juga pasti gede dong, nggak main-main dong. Harusnya gede ya, harusnya. Kan kadang gini, di dunia dunia komedi misalnya yang aku geluti nih, ada orang yang nggak effort tapi karena dia berbakat, karakternya atau ada suatu hal, faktor X yang tiba-tiba dia diterima masyarakat. Ada yang kerja bertahun-tahun tapi nggak bisa apa-apa, kok nggak diterima gitu. Padahal bagus nih si kampret. Si kampret. Oke, terus pernah nggak gitu? Iya, ada yang misal kalau main musik mainnya gitu-gitu aja tapi kok meledak terus. Iya, bener. Nah itu loh. Itu apa ya? Faktor hoki atau faktor apa berarti itu? Ya itu kalau misalkan kayak apa maksudnya itu bilangnya apa tuh kalau gitu tuh istilahnya? Apa ya? Kalau itu namanya apa? Itu kayak gift sih, yang nggak bisa dipelajarin, nggak ada rumusnya, nggak ada, kita harus belajar itu dari mana, itu kita nggak ngerti. Itu kayaknya memang pada sini sama-sama mati-matian nih. Ini skillnya biasa aja, tapi dia naik. Ini keren banget nih sih, main musik bisa kanan kiri bisa, speed, skill semuanya rapi, biasa aja kalinya. Di komedi juga begitu. Dan itu di musik juga banyak banget yang kayak begitu. Mainnya canggih gitu loh, secara nggak bisa lah kita ngikutin gitu. Tapi ya tetap aja yang terkenal tuh ya yang justru yang naik karirnya yang biasa, kita malah ngeliatnya apaan biasa aja. Apaan sih nih gitu. Ya gitu. Oh, di komedi juga terjadi tuh ya? Ya, dan saya kalau di komedi kayaknya termasuk yang komedinya biasa aja. Biasa aja, tapi sebenarnya yang biasa aja itu loh yang bikin orang jadi apa ya, notice gitu. Ya mungkin ya. Ya kan waktu awal-awal kalau nggak salah aku lihat Mas Dodi tuh
selalu perform dengan biola. Yeah. Ya kan, dan mukanya datar aja gitu. Terus setiap kali mau ngomong apa, ya jadi ya begitu. Itu ya apa ya, karena kan awalnya kan memang malu ya kan, dari bukan kerja formal jadi guru, tiba-tiba ada di panggung stand up komedi yang dilihat banyak orang, ada juri-juri artis, komedian senior, dan ada orang dari desa sendirian di panggung gemerlap TV yang lightingnya warna-warni, kamera, penonton kan nggak siap, jadi grogi gitu. Grogi, makanya saya ngomongnya datar biasa aja gitu. Tapi sekarang kayak fans itu kayak pada bilang, wah aku kangen Dodit yang dulu lebih polos. Sorry, saya dulu itu bukan polos, saya dulu itu gembel. Ya sekarang ya masih begini ya. Tapi itu bukan suatu kepolosan, bukan, itu grogi bentuk. Oh, bentuk dari penyesuaian. Iya, penyesuaian. Kalau ingin ya bukan hal yang dibuat-buat gitu, polos. Terus sekarang itu hidupku lebih baik, kayak orang-orang kan, aku pengen Dodit yang dulu. Enggak, dulu itu gembel. Aku aja nggak mau kayak dulu, gimana? Anda pengen lihat gembel lucu. Tapi nggak ada yang berubah kok dari secara low profile, pakaian apa segala macam. Ya beda ya kalau kita mau tampil untuk di sebuah stasiun televisi atau manggung kan pasti ada hitungannya harus kostum, pantas gitu, ya kostum ya. Karena kan itu pakaian panggung. Dan ini yang membuktikan bahwa satu yang nggak berubah gitu, tetap humble, tetap low profile, karena aku nih siapa gitu. Secara ngelihat kalau post apa viewernya, subscribernya aja beda di Instagram sama di YouTube gitu kan. Oke, tadi kan ngobrol tadi kalau nggak salah sempat Mas Dodit bilang dari desa, terus start dari guru ya. Itu guru apa ya waktu itu ya? Guru musik sama apa ya? Jadi saya kan pendidikan geografi nih, guru geografi SMP. Wih, pinter ya berarti. Gak pinter karena sekolahnya geografi aja. Jadi ya standar aja. Terus kemudian disuruh ngajar ekstrakurikuler musik karena saya hobi musik kan. Akhirnya saya tuh kadang orang ngertinya saya tuh guru musik gitu. Padahal cuma ya ekstrakurikuler, support untuk guru ekstra yang mendampingi murid-murid untuk ekstrakurikuler musik gitu, baik band maupun ensemble gitu. Tapi memang saya hobi. Akhirnya dari dulu sampai sekarang namanya hobi ya kan. Hobi itu kalau ditanamnya dari kecil, mau kita disibukkan dengan hal apapun, nanti ketika ada senggang itu hobi itu tumbuh tetap menggerogotimu gitu. Jadi satu kegelisahan ya. Kegelisahan yang harus keluar. Memang seneng gimana coba. Iya. Meskipun kayak aku sendiri pun ketika ngapain sih stand up kok bikin lagu main musik. Lah hobi ya gimana? Masuk dilarang ya kan? Iya benar. Gue banyak kayak ngapain sih gitu bikin lagu gitu. Iya, jadi sebenarnya emang harus punya hobi yang begitu tuh, jangan hobi ngegibah ya. Iya, berkarya aja. Hobi yang positif. Nah, terus kalau hobi ya, kita bicara hobi kan berarti yang lebih menonjol musiknya dong pada saat ngajar ya, bukan guru geografinya. Enggak, jadi ya sama-sama karena kan porsi pelajaran yang resmi sama pelajaran ekstrakurikuler, jadi ya tetap beriringan gitu. Apa ya? SMP, SMA atau SD? SMP ya? SMP. Wih. 5 tahun ngajar 5 tahun. Kemudian audisi stand up terus diterima itu sampai sekarang akhirnya di entertain. Oke. Nah itu sampai kepikiran atau memang bisa pede untuk ikut audisi stand up tuh memang udah kehidupan sehari-hari, suka ngeguyu.
Jadi awalnya kan saya tuh diajak teman gitu, kamu suka stand up nggak? Ngerti nggak stand up? Ngerti. Suka nggak terlalu sih aku gitu. Jadi di situ ternyata ada komunitasnya. Nah, komunitas kita belajar setahun di komunitas, terus aku kayak ngerasa kayaknya aku bisa melakukan hal terbaik di hidupku ini deh gitu. Oh, ada feeling gitu. Udah ada feeling kayak gitu. Soalnya aku melakukan hal ini kok kayaknya mudah gitu. Aku kok jadi stand up komedian lokal, tapi lokal Surabaya, tapi diapresiasi gitu, bentuknya kayak orang minta foto gitu. Padahal kan komedian lokal ngapain foto? Nah, minta foto. Proses untuk dari mulai jadi guru ekstrakurikuler musik, guru geografi, itu untuk jadi komedian dan stand up komedian itu sempat belajar dulu atau memang belajar dulu 1 tahun? Setahun ya? Setahun di komunitas, setahun. Dan saya seneng banget gitu. Wah, asik ya kesenian ini gitu. Kayak aku bikin materi komedi itu kayaknya sehari itu kayaknya 24 jam deh. Oh iya? Ya kayak nggak capek gitu, bikin aja, bikin. Kayak kepikiran tulis dikit, kepikiran apa tulis. Itu gimana sih prosesnya tuh? Bikin skripnya kayak bikin lirik juga atau kayak? Mungkin ya. Jadi kayak kita misal deh kayak Mas Dodit mau ngerosting aku nih. Atau ada kepikiran satu masalah gitu. Ya ada masalah, karena kan komedi itu berangkatnya dari masalah. Oke, berarti sama kayak lagu ya. Dari kegelisahan dulu ya baru. Jadi kita kayak kesel, marah, sedih, takut, ya itu yang bahan kita buat nantinya jadi komedi. Nah, ngelihat muka orang ngeselin, nah itu komedi. Gue ngeselin nggak mukanya? Kan aku ngeliat kamera, langsung bisa jadi bahan. Oh, kan ada nih orang, ada orang tuh kalau kita lihat, ih orang ini serem banget. Ada, oh ini lucu nih orang nih. Ada datang belum ngomong, ini ngeselin banget mukanya, kan ada toh. Gitu. Nah itu bisa kita tulis. Dia itu belum ngomong loh. Kalau dia ngomong ternyata bener. Lebih ngeselin kalau dia ngomong. Tapi hampir sama kayak bikin musik ya, bikin lirik ya. Apa ininya ya, prosesnya apa? Betul. Kalau lagu kan gitu kan, kalau aku nulis tuh ngelihat tadi kayaknya enak deh suasana yang gue dapat, atau kita bisa bikin lirik dari ngelihat orang gitu. Betul. dari masalah yang orang hadapin kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Sama berarti ya. Kalau aku kan beberapa kali masa aku bikin lagu nih. Sekarang ini 5 kali ya. 5 kali bikin gitu kayaknya ya. Dan misiku kan kayak sebagai stand up komedian, sebagai orang yang seneng musik, nantinya aku juga pengen stand up itu dengan membawakan laguku sendiri gitu. Oke. Jadi kan sekarang kan kayak royalti dan lain sebagainya kan. Iya. Alangkah baiknya kita itu menghargai karya orang lain memang, terus alangkah biar lebih duitnya ke kita sendiri kan, kita main lagu sendiri. Iya benar. Iya kan. Tapi itu jadi satu bentuk keoriginalitasan. Betul. Juga sih. Dan memang sebenarnya kalau aku jadi stand up komedian mendingan lagu sendiri sekalian dipopulerin. Betul. Betul ya Mas. Iya kan gitu. Ya. Sekarang dipopulerin karena sebenarnya apapun lagunya, kalau memang begitu orang udah suka pasti ya udah. Ya suka ya suka aja, nggak ada alasan kan. Gitu. Dan untuk ngebikin orang suka sebenarnya udah tinggal tergantung kita berapa kali kita mainin aja kan. Iya. Terus kayak apa ya? Ya berapa kali dimain kayak ketulusan gitu kan. Iya benar. Karena kalau nggak terus ya ini lagu apa sih gitu. Kita sendiri bawain juga nggak enak. Gitu. Jujur ya. Kejujuran ya. Berarti, nah stand up komedian juga berarti jujur banget ya kalau ngeliat orang ini kayaknya ngeselin orang. Iya. Karena memang kita kan bukan
komedian yang bukan basic komedinya yang bukan pakai kacamata keculok kan nggak gitu. Iya benar, nggak kayak Sri Mulat ya. Iya, genrenya beda. Genrenya beda ya. Ya genre kita itu ini bukan ngomongin lawak grup atau stand up tuh lebih baik dan tidak baik loh. Beda aja. Iya, beda genre. Kalau genre stand up itu kan memang berawal dari tragedi, kesel itu tadi. Lihat orang bentuknya loh kayak gitu, kesel banget ya. Asik gitu. Berarti ada juga istilah stand up tragedi juga bisa dong ya? Bisa. Asal kan rumusnya kan salah satunya kan kayak komedi itu tragedi plus waktu. Jadi kalau tragedi kalau terjadinya kemarin kita cerita kan belum lucu. Kayak SD nih waktu itu Selasa, waktu kelas 6 SD Selasa mencret di celana. Yeah. Diceritain besoknya kan masih memalukan nih. Yeah. Kalau kita udah dewasa kan lucu. Yeah, kenapa dulu aku nggak minum obat? Kan simpel. Kenapa ditahan? Kan tinggal aku pulang Pak sakit perut Bu. Iya bener, kenapa selesai. Jadi tragedi plus waktu itu jadinya komedi. Oke. Kalau itu sama aja kayak situasi komedi nggak sih, sitkom? Ya bisa, karena sitkom kan diadaptasi dari kehidupan sehari-hari. Ya, karena gue ini gue bingung. Gak apa. Karena aku tuh ini ya orangnya paling gampang ngakak, paling gampang lucu gitu, ngeliat sesuatu aja bisa jadi sitkom buat aku sendiri. Nah, yang paling gampang bikin ketawa tuh kalau ada sitkom gitu. Betul. Atau temen kadang pinter tuh, nah itu bikin bisa ngakak gitu. Justru malah receh, apa sih lo receh banget sih gitu. Sebenarnya kalau di komedi tuh nggak ada receh dan nggak receh, soalnya ya kayak musik, nggak ada kayak musik murahan sama musik mahal kan nggak ada. Iya. Kayak terhibur atau tertawa itu ya terhibur aja, seneng aja. Jangan diklasifikasikan kayak receh dan nggak receh, karena ketika udah membuat Anda tertawa itu sudah suatu kejeniusan orang yang bikin ketawa. Karena ada tuh viral yang aneh-aneh itu jenius sebenarnya dia. Jenius benar. Karena menghibur orang dengan segala situasi itu sulit loh. Gimana tiba-tiba Anda tertawa? Kan kita nggak ngerti kita sedang mikirin apa, ada masalah apa dan orang mengapresiasi lucu banget, emotikon ngakak, emotikon nangis kadang. Ini adalah suatu kejeniusan. Jadi nggak ada receh dan duit segebok, nggak ada komedi receh dan duit segebok. Ketawa itu ya ketawa aja. Iya kayak sekarang aja nih gue ngomong sama Mas Dodit nih, senyum terus bawahnya. Nah, itu berarti auraku itu emang dianugerahi buat orang ketawa gitu. Aku ya sering lihat orang, wah ini keren banget ya dia. Pakai sepatu gitu aja keren. Ganteng nih ini orangnya kan. Ada orang lihat yang nggak ngapa-ngapain, dia udah mukanya serem banget, kejem nih orang pasti. Padahal belum tentu artinya kejem. Tapi situasi yang ngikutin muka dia itu kayak gitu, angker gitu mukanya. Tapi kan gini, ada beberapa kali kayak Mas Dodit lagi stand up komedian ya. Ya. Melakukan stand up komedi. Iya, melakukan stand up komedi. Itu untuk mencurahkan apa yang dipikirin Mas Dodi itu susah nggak sih sebenarnya? Enggak sama sekali nggak susah, karena itu suatu kewajiban yang dibayar ya. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus sesuai durasi biar tidak ada masalah. Lu katanya 30 menit ya. Jadi kalau susah udah enggak, karena kan kita profesional udah menyelesaikan kewajiban. Bu, Anda tawuran sekalipun di depan nggak ketawa, Anda kayang, semua orang peserta penonton tuh kayang, nggak peduli sama aku akan tetap menyelesaikan 30 menit. Nggak peduli bro. Dibayar kok. Oh dibayar. Iya. Oke. Nah itu tuh yang tadi kayak gimana ya?
kan ngebikin orang untuk ketawa itu kan susah gampang ya. Iya. Apalagi kalau mereka udah apa namanya? Kalau responnya kurang baik ya kayak main musik garing, gitu ya, kayak kita ngeband, ya gila penontonnya diem, nah tuh kita langsung drop ganti lagu yuk, kita langsung ganti formasi nih, langsung ganti formula buat lagu ini aja gitu. Nah itu begitu juga ya terjadinya di situ. Iya. Bisa berubah skenario kan? Bisa ada plan A plan B. Oh gitu ya. Iya. Kemudian kalau tetap itu nggak berhasil ya udah. Karena itu nggak semua itu salah kita. Karena format komedi ini memang ya kurang mungkin ya di kita ya. Kita kayak kurang riset atau ada kata-kata kita yang offset. Tiba-tiba ternyata di daerah itu kata ini sensitif gitu bisa. Itu ya mesti kurang itu mungkin riskannya di situ. Riskan di situ. Atau ini terlalu random nih penontonnya. Padahal komedi kan butuh frekuensi yang sama nih. Ya. Bisa bapak-bapak ketawa, ibu-ibu dan anak-anak enggak. Ini PR banget. Makanya kalau komedi itu memang segmented. Iya. Bukannya semua orang itu sebenarnya enggak. Kan ada tingkat pendidikan tertentu. Oke, sampai di mana dia bisa menerima ya. Enggak bisa dipaksa. Gimana Anda mau masih main bernada blues di misalkan di antah berantah di dekat hutan gitu, orang nggak akan enjoy apaan sih? Iya. Gitu. Iya benar-benar. Nah, sama komedi. Kalau lagi ngadepin situasi kayak gitu kan berarti kalau manggung kan nggak mesti harus kita istilahnya manggung lah ya. Iya manggung, bekerja. Begitu manggung kan daerahnya random. Begitu dapat tempat yang kira-kira nih orang kayaknya orang serius semua nih orang itu riset dulu atau memang ya kita riset rencana A nggak bisa, rencana B nggak bisa, C ya udah profesional selesaikan durasi. Berarti muter terus tuh ya udah kalau nggak bisa ya udah selesaiin ayo kita. Kalau durasi kan yang penting di kontrak udah bener nih. Iya betul. Terus ya itu karena orang kan kayak banyak kayak panitia gitu kayak kurang memahami stand up itu apa. Jadi seolah-olah apapun itu bisa dihibur dengan stand up, nggak bisa. Iya. Stand up tuh akan maksimal kalau formatnya itu stand up comedy show. Jadi kita nontonnya duduk di tempat yang nyaman, di ruang tertutup gitu biar fokus. Nggak ada nggak ada gangguan dari luar. Iya seliweran gitu, kayak knalpot. Iya gitu. Rang itu kan orang mau lucu noleh gini. Iya betul. Itu ya gangguan teknisnya gitu. Makanya kalau komedi spesial pasti sukses karena orangnya udah siap nonton. Iya. Dan dia tahu apa yang akan dia tonton. Gitu kalau betul. Nggak bisa random gitu. Tiba-tiba bapak-bapak juga nggak menurut bapak-bapak lucu, menurut ibu-ibu jorok kan gitu. Iya kan? Nah itu yang PR nih. Bapak-bapak ketawa dilihat sama ibu-ibu, bapak-bapak langsung diem. Jadi nggak enjoy. Nah terus kemarin kan sempat ada kalau nggak salah ya berarti untuk menjadi seorang komedian juga mesti kuat mental ya. Iya. Musisi kan kuat mental tuh, kalau dia jelek paling ditimpukin botol. Lo iya dong, aku pernah soalnya. Karena sorry ditimpukin karena ya mungkin memang karena mainnya nggak bagus menurut dia, atau lagunya mereka nggak ngerti, atau memang fanatik. Betul. Gitu. Umpamanya dulu aku pernah punya band reggae Koji Republic. Gitu. Begitu kita main di tempat yang memang salah tempat panitianya gitu. Ini orang seneng nge-rock gitu, bukan reggae. Nah itu bisa terjadi gitu. Atau contohnya pas pada saat lagi manggung sama Slang.
Gitu. Mereka ngelihat idolanya, wah beda nih, bukan yang main gitar atau yang main bass, bukannya idola gue gitu. Itu bisa terjadi gitu. Wah, serem ya. Serem banget. Kalau stand up ya paling teriakin gak lucu gitu. Dan itu biasanya orang-orang yang hidupnya susah. Jadi belum mencerna apa yang dikatakan. Atau frekuensi komedinya beda. Jadi di rumah mungkin beban hidupnya itu berat. Oh gitu ya? Pasti gitu-gitu. Orang kayak gitu. Pasti itu orang yang tipe orang begitu biasanya begitu. Kalau banyak masalah kalau disamperin atau dilihat sosmednya pasti ngeluh gitu ternyata. Oh banyak. Kan ngeluh, butuh pengakuan, butuh pencapaian yang nggak tercapai gitulah. Nah itu kan ada juga tuh. Sorry. Iya loh. Jadi kalau di Mas Diri kan aku pengen ngomong sama kamu. Iya. Ini kalau ditemuin hasil. Iya. Tapi kalau mau sama cowok, bintang tamu cowok mau aku ganti geliau. Ngedipin cowok lama-lama kok geli ya gitu. Takutnya digedipin mau loh. Ini kan PR lagi nih. Wah sorry. PR lagi. Enggak gitu bro. Ini cuma salam doang. Salam ya. Ini kan bentuk dari originalitas. Iya. Tagline. Bukan ngedipin kamu sinyal-sinyal tertentu enggak. Nah tadi kan bilang yang ada orang yang diterakin nggak lucu kan, baru-baru tuh ada tuh yang banyak yang lagi viral tuh, sempat viral juga. Iya. Diterakin nggak lucu, dia lantas dia marah gitu. Itu gimana tuh ngeliat tuh Mas Odit? Nggak apa-apa, karena gini ya, orang itu kan punya temperamen masing-masing ya kan. Kita punya kondisi emosi tertentu gitu. Kita itu nggak bisa nuntut orang profesional dong, ini begini dong, ini begini. Kita tuh harus melihat dua sisi gitu. Ya penontonnya gimana gitu. Respect gak gitu. Atau tempatnya itu cocok gak untuk stand up. Atau si komikanya kenapa mau di situ gitu. Jadi ini masalah yang kompleks buatku itu. Segala sesuatu itu pasti ada penjelasannya gitu. Betul. Jadi gak apa-apa sesuatu yang ya itu tadi ya, karena ini udah terjadi ya, kayak kita tuh harus segera move on gitu. Kalau terjadi ya udah gitu, penyelesaiannya gimana, simple aja lah gitu. Dan itu orang susah kayaknya. Mungkin. Tapi lebih parah lagi kalau di musik sebenarnya. Dulu pernah ada kejadian kita manggung nih ya, tiba-tiba yang namanya kita seband itu kan kita kayak ini pernah kejadian nyatanya pas sama Slang. Jadi waktu itu di Bogor segitu orang nonton fanatiknya, lantas ada salah satu penonton yang memang fanatik banget sama pemain bassnya yang sebelumnya gitu. Ditimpukin. Ini kalau kita bukannya lebih parah lagi, ini kita semua satu panggung turun mukulin. Tapi itu kan ya musik lebih gila lagi dulu ya berarti ya dulu ya nggak dulu juga sih, pernah kejadian juga di band lawas yang band reggae itu juga begitu juga, kita saking solidaritasnya gitu loh, sampai bahkan penyanyinya diterakin gitu atau pemain di salah satu player, lo kalau nggak suka nonton musik lo keluar aja gitu. Jadi memang kita itu harus pakai kamera di kepala mungkin ya. Kalau ada yang nimpuk, yang nimpuk pertama ini, diviralin. Ini SDM nih gitu. Kalau di stand up kan ya yang paling stand up kan kayaknya kultur yang paling kuat kan di negeri. Yang aku lihat yang sangat populer kan kayak di Amerika gitu, kayak yang kemarin kan kayak Chris Rock sama Will Smith kan. Iya. Sebenarnya itu sebenarnya settingan kayaknya ya. Nggak tahu. Tapi kalau itu benar-benar terjadi itu kan sangat vulgar gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya di dunia panggung itu ada resiko keseraman masing-masing. Kayak resiko. Kalau di stand up sebenarnya itu
kayak konser musik sama stand up ini hal yang berbeda memang. Panggungnya itu beda, setting panggungnya itu beda, nggak kayak udah beda kayak panggung konser semua berdiri. Gimana sih orang mau joget tiba-tiba ada orang ngomong. Iya. Sedangkan orang datang ke sana hanya untuk nonton konser. Idolanya betul. Setuju gue. Diiringi musik, joget. Janganlah dikasih stand up, nggak usah. Setuju. Pasti resek nih. Betul. Karena bukan tempatnya. Pesen sate dikasih pecel. Iya. Gitu. Oh iya betul. Itu analoginya mungkin kayak gitu ya. Iya. Tapi kalau ada teman-teman stand up yang ngambil job untuk konser dan mampu, ya bagus, silahkan. Berarti butuh duit. Itu jihad loh itu. Iya jihad banget. Jihad loh. Jihad buat keluarga ya. Jihad. Gak apa-apa. Itu jihad buat keluarga bro. Mencari nafkah gak apa-apa. Enggak tapi ya. Aduh jadi lupa mau ngomong tadi ada berhubungan sama musik juga kayak gitu. Ya jadi emang emang sebenarnya bukan salahnya si orang yang perform, tapi memang dari pihak si penyelenggara juga harus mikir sih, harus punya konsep yang jelas kayaknya ya. Betul. Contohnya kayak gini, dulu kita pernah manggung tahun 96, 97. Wow, belum ada kamera ya. Kamera belum bertebaran. Belum, masih Nokia yang itu ya. Aku ngerasa kayak konser sekarang ini kurang seru deh. Kayak orang kan gini terus ya. Jadi dia tuh kayak ngeliatin HP-nya gini loh, nggak interaktif sama kita loh di panggung. Di stand up juga gitu, orang lebih banyak gini. Nggak ketawa gini terus buat apa gitu? Kamu upload viewermu itu juga dikit, nggak usah. Mending dinikmati aja dokumentasi buat apa emang sih? Emang datang untuk hiburan, pengen ketawa, pulang tenang gitu, pulang punya happy gitu ya. Kalau Anda konten kreator ya bikin konten sendiri, jangan orang lain dijadiin konten. Oke. Mana ada sih kalau bayangin nih satu stadion bawa kamera dan begini. Terus emang ada yang pengen nonton hasil dari liputanmu kan enggak bro. Gitu loh. Mending nikmatin konser santai. Iya dong. Kalau ini satu stadion ngeliput loh. Iya. Yang nonton siapa? Terus nggak ketawa juga lagi. Nggak ketawa, sayang. Mending momennya itu bukan masalah aku nggak seneng, enggak. Ini masalah momen yang belum tentu besok itu masih hidup kan. Udah dinikmati gitu loh. Iya benar. Daripada direkam. Iya sih. HP-nya juga buram lagi. Terangan lampunya gitu. Iya jadi itu yang kayak gitu tuh. Jadi si penyelenggara juga sebenarnya menurut gua harus cerdik ya, harus tahu konsep matang gitu. Jadi waktu itu manggung ada slang, ada Imanes, Cowboy. Nah, Cowboy di waktu itu kita minta nih, gitu kan, udah nanti aja Imanes setelah sebelum slang, Cowboy dulu karena waktu itu cuman Cowboy lagi hip-hipnya loh gitu. Dijadiin kita Imanes dulu, aku masih di Imanes Soto Jam tuh. Ya udah kita band pembuka, ya wes lah kita hajar aja. Udah ya Imanes waktu itu memang bener-bener kita orang taunya kita dari Potlot kan. Wah main hip banget. Orang kayak Ghost mau runtuh gitu. Udah gitu baru kelar karena kita ada durasi, udah kelar Cowboy. Begitu Cowboy masuk habis tuh. Sampai helm dilemparin segala macam, bahkan sampai akhirnya baru 2 lagu berhenti turun dan si panitianya kebingungan akhirnya minta kita main lagi. Tolong dong man, tolong dong tenangin masa lagi. Ya udah kita tenangin, kita main lagi sampai waktunya slang main gitu. Jadi sebenarnya line up itu kayak pengaruhnya di masa, tapi kan gini ya, masa kita mungkin saat ini harusnya dengan perkembangan zaman yang sampai sekarang itu agak lebih beradab lah. Iya. Harusnya ya.
Tapi sekarang pasti itu viral banget tuh kalau sekarang. Oh viral, pasti viral banget sih itu. Pasti viral. Ini banget. Orang mana sih? Itu kan pasti gitu. Iya bener. Udah gitu, mending pas udahan gitu kan kita di backstage kan gitu. Itu dia nangis gitu. Nangis aja gitu. Sampai nangis bener-bener. Sampai nangis bener-bener. Iya, kalau gitu. misal aku kayak paham kayak itu kayak suatu apa ya, bener-bener yang menyakitkan ya. Karya aku loh, masa iya cuma diem gitu nggak masalah, ini sampai marah loh. Iya, dan menurut gue sih lagunya menggugah emosi gimana tuh. ya tapi menurut gue bukan salahnya Cowboy juga. Betul. Tapi harusnya si pembuat event atau yang bikin line up siapa dulu ya. Kalau Cowboy ditaruhnya di mall atau di acara-acara yang banyak perempuan meet and greet atau apa, nah ini emang mau datang nonton rock. Sorry, Cowboy ini apa nih? Cowboy jadi dulu ada genrenya Cowboy itu lebih kayak pop gitu, yang kayak One Direction gitu. Ada kayak gitu. Dulu siapa ya, artis-artisnya adalah gitu. Ntar di googling aja. Oke. Aku juga punya lagu lagi, ntar dilemparin. Oh enggak, tapi lagu Si Hidup Semati paten. Mosok mas? Asik. Laguku asik. Orang sekarang gini ya. Ini juga yang termasuk lagi aku ini ya. Riset sebenarnya. Nggak banyak, nggak sedikit juga buat lagu udah bikinnya sama Pai. Ya musisi sangar gitu kan. Ya tapi nggak dapet panggung gitu. Ternyata musiknya nggak nge-booming gitu. Ya bisa juga karena faktor figurnya kurang famous atau memang promosi gitu. Tapi intinya kalau bikin lagu sih sebenarnya emang orang kan sekarang udah capek ya. Gue lebih senang musik yang kayak gitu. Terus kalau aku sih menurutku ya, bikin musik itu kayak bikin konten itu kayak ya bikin aja gitu. Iya jujur. Ya jujur bikin aja, terus gak usah kepikiran ini itu, dipikirin ini terbaik line up-nya keren nih, belum tentu. Iya. Dibikin sembarangan, orang seneng kan gitu. Iya. Justru malah sebenarnya dulu yang sering terjadi begitu kita bikin lagu yang kita bilang ini bisa jadi jagoan nih, justru yang lagu yang gak kita lirik jadi betul nggak dijagokan. Iya. Awalnya main sendiri aja males, tiba-tiba orang seneng toh. Ya gitu. Maksudnya ya gak bikin aja deh gitu. Iya. Toh itu pun bukan suatu hal yang apa ya, kayak memalukan namanya karya mas. Bikin aja. Iya. Mau nggak main laguku ini di channel ini? Boleh ya? Boleh. Kita duet gitar ya. Oke, ya. Biar laguku dilihat sama terus sampean review ya. Sebenarnya aku malu lah. Masih enggak, tapi justru gue pas sebelum Mas Dori ngomongin itu udah lihat di postingan. Wis nggak taunya udah rilis ya dari sebelumnya udah rilis ya. Terus begitu pas main, wih asik nih, begitu. Ya chordnya juga nggak susah. Dan yang paling asik adalah nada dan liriknya tuh nyampe ya mudah dicerna. Karena liriknya sih yang gue suka sih. Dari stand up itu kan karena saya dari stand up, jadi saya tuh nggak suka, bukan nggak suka ya, lebih ingin membuat sesuatu itu kayak ngobrol gitu loh. Ini kan hanya orang ngobrol yang dikasih nada. Jadi kayak ngomong ke orang tapi dengan nada gitu, sama kayak stand up. Iya. Makanya liriknya itu lebih ke lugas ya. Lugas benar. Dah ini gitu, ngomongnya nggak yang diindahkan tuh nggak. Karena kayak buatku, pengertianku kayak lagu, ya musik itu kayak orang ngobrol aja. Nah, yang itu lirik
inspirasi dari mana tuh? Dari kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Dari pasangan atau dari hasrat? Dari tetangga, dari orang. Kan sering nih kita tuh selalu dituntut sama norma yang ada di sekitar kita, kayak pacaran terus, kapan menikah. Oh gitu. Kan orang tuh juga pengen normal, menikah dan nggak menikah dan belum, itu kan pasti ada suatu hal yang Anda tidak perlu tahu gitu loh. Iya, benar. Terus contoh, kalau udah nikah nih 2 tahun 3 tahun, kapan punya anak? Itu pertanyaan yang paling banyak didapetin sama semua orang pasangan yang nggak baru lagi. Iya, kalau itu padahal yang tanya basa-basi kan. Iya. Kita kalau ini ada suatu hal nih, misal aku belum punya anak karena mandul, terus gimana coba? Iya. Perasaan Anda, terus Anda pasti merasa bersalah kan? Iya, betul. Makanya kalau kadang kita harus banyak literasi gitu, biar kalau punya kebiasaan basa-basi itu masih bagus gitu, teredukasi gitu, edukatif. Tapi gue setuju sih, gue malah punya pendapat kayak gitu ya. Kebanyakan orang nggak tahu ya ini maksudnya, mungkin kayak tadi Mas Dudut bilang kapan punya anak gitu. Mungkin niat untuk ngomong nggak gitu ada niat. Atau perhatian karena baik gitu kan, karena memang perhatian. Tapi sebenarnya buat aku pribadi ya, aku nggak berani untuk ngomong seperti itu. Betul. Karena bisa jadi sebenarnya lu udah nikah lama banget tapi kapan punya anak? Sebenarnya siapa tahu kalau dia punya masalah, punya penyakit, gue ada masalah, gue nggak bisa punya anak. Emang lu mau bantu? Iya gitu. Kan enggak kan? Iya, jadi menurutku kalau kita mau basa-basi atau mau baik sama orang, dipikir dulu deh, jangan masuk ke area yang pribadi banget gitu. Nah itu aku pengen ngobrol begitu lewat lagu. Oke. Gimana mau bawa ini? Mau banget. Ambilin aja. Ayo. Asik. Gimana lanjut gimana? Aku ngisi-ngisi aja ya. Iya. Dukung nih. Siap. Asik. Deg-degan nih. Ini kalau salah nggak apa-apa ya guys. Kita ulang ya guys. Kalau salah ya guys. Nih mau jamming Mas Dodit nih. Oke, ini lagu single bukan pertama ya, karena udah ada beberapa single ya. Ini kelima nih. Single kelima dan ini baru rilis ya. Iya, setiap tahun tuh kayak bikin satu karena saya tahu diri juga ya, karena pengen mengeluarkan hobi gitu. Kalau banyak ntar dikira ngebet jadi musisi. Jadi setahun sekali lah. Nggak apa-apa kok jadi musisi juga. Soalnya punya ini kompeten kayaknya. Saya takutnya kayak bukan takut ya, kayak aji mumpung gitu, bikin ini tuh ternyata karyanya nggak pantas gitu. Maksudnya tapi ini lagu menghibur loh kan. Begitu gue denger di Instagram, anjir bener juga ya gitu. Kehidupan gue banget nih gitu. Pengen punya rumah, yuk kita nabung gitu. Ini kan pengen ngajakin pasangan gitu, kayak masih berteman tapi pacaran yuk gitu. Kalau udah pacaran sama yuk menikah yuk gitu. Terus jangan takut dengan hal-hal ini dong. Yang ada di lagu. Iya. Coba Mas yo. Iya. Oke, ini kita mau ngebawain satu single anyar. Judulnya Sehidup Semati ya. Sama kamu. Semoga Sehidup Semati sama kamu. Iya. Ya, buat yang apa nih Mas Udin? Masih jomblo, sering mainan sabun buat bubble. Semoga terinspiratif dari lagu ini. Jadi ini salah satu ibadah juga Mas. Nyuruh orang supaya cepet nikah dibandingin pacaran terus. Iya. Untuk serius, untuk hal yang lebih serius. Iya dong, ya gitu. Apalagi kan kebanyakan orang pacarannya kelamaan. Tapi orang-orang sekarang open BO loh. Jadi sebenarnya gimana?
Gak apa, tapi ini kali ya hidup semati sama kamu ya. Coba kita bawain ya. Kalau ada yang salah, ya maaf ya karena ya skillnya emang segitu saya. Terus kalau ada yang apa namanya komen ya guys. Saya apa enggak? Di review guys. Siap ya. Tidak terasa setahun lamanya berjalan bersama hubungan kita. Tetangga udah nanya mau dibawa kemana hubungan kita. Kita berdua udah prepare semua dari pelaminannya sampai biduannya. Penghulu udah standby tinggal ijab kabulnya aja. Sehidup semati sama kamu, nyicil rumah sama kamu, nyuci baju sama kamu, suka duka sama kamu. Sehidup semati sama kamu. Jangan bingung ditanya orang kapan punya anak, semua ada waktunya. Jangan bingung dan jangan nanggung, mari kita bergabung mencicil rumah panggung. Sehidup semati sama kamu, cicil rumah sama kamu, suka duka sama kamu, nyuci baju sama kamu. Sehidup semati sama kamu. Iya mas. Ajib. Ini kalau aku belum nikah nih pasti terinspirasi nih sama lagu ini nih. Ini apa ya? Nggak usah gampang, nggak usah susah-susah nyerna loh. Begitu dengerin lagu aja, iya ya. Gue langsung kayaknya gue banget nih yang dengerin deh. Dengerin dong yang lagu ini. Gimana kalau kita langsung buru-buru nikah aja. Dan ini udah antisipasi loh lagu ini. Jangan takut loh kalau ditanya orang kapan. Itu menakutkan loh mas. Bener sangat menakutkan ya. Iya loh buat orang. Ada juga yang gini. Ini kejadian juga sehari-hari dalam keluarga. Ntar kita ngobrol-ngobrol keluarga. Enggak, gue nggak malas ikut gitu. Kenapa? Pasti ntar gue tanyain kapan gue punya anak. Iya kan. Gitu kan. Jadi lagu ini visioner loh. Ngasih tahu tentang kalau ditanya santai. Dan ini lirik, gue bilang lirik simpel tapi jenius nih bikin buatnya. Karena begitu ini, kenapa gue nggak bikin lagu lirik gini waktu gue dengerin di postingan Instagram tuh kan. Karena kan lagu ini kayak apa ya, Indonesia banget sebenarnya. Ini kan membawa kebiasaan orang Indonesia. Iya, bener. Tetangga, teman dekat yang secara nggak sengaja itu mungkin pertanyaan itu dengan nada sopan sekalipun itu akan menyakiti orang dengan kondisi tertentu gitu. Iya. Maksudnya bukan sensitif tapi hati-hati aja kalau ngomong, karena kita itu kadang bisa menyakiti hati orang tanpa kita bermaksud. Ya bener. Dan di chord ini gue suka banget chordnya. Jangan bingung ditanya orang kapan punya anak, semua ada waktunya. Jangan bingung dan nanggung, mari kita bergabung mencicil rumahmu. Bener hati sama kamu, asik sama kamu.
kayak buat nongkrong zaman dulu di pos ronda gitu, kayak asik banget ya. Iya benar. Gimana Mas lagu ini menurut sampean berarti secara sudut pandang sampean? Wah, so sweet. Berarti gini dong. Cie. Dan kayaknya asik nih kalau ngeband berdua. Wah, asik. Amin ya. Tapi ini bikin lagunya berapa lama? Ini lagu ini lama Mas, hampir setelah kita bikin brainstorming. Nggak proses bikin lirik? Oh gitu? Nggak bikin lirik sampai seminggu paling Mas. Oh seminggu ya? Habis gitu mulai direkam dan lain sebagainya itu hampir 1 tahun setelah itu. Oh lama juga ya? Lama karena kesibukan masing-masing ya. Oh sibuk karena sibuk. Oh, kesibukan masing-masing akhirnya ya udah ada yang kita kan bertiga yang bikin. Nah akhirnya ya udah karena kesibukan masing-masing akhirnya ini akhirnya kejadian gitu. Oh. Rasanya meskipun penontonnya di YouTube sih apa ya masih tapi merambah tapi seneng aku karena ini kayak isi hati yang terwakilkan gitu loh. Iya, dan menurutku karya itu adalah kayak kita treatment kayak bayi ya. Jadi yang sering banget bikin gelisah tuh aku sering banyak banget buat lagu dan sampai sekarang belum ada yang rilis. Tapi jeleknya itu impactnya adalah itu si lagu akan nanya ibaratnya kapan nih lo kapan lo betul. Ngelorin gue gitu kapan gue rilis ini gitu. Karena kan kita sendiri kan juga ya kalau lagu itu kayak anak ya, maksudnya buah karya ya, kayak jadi kita tuh kayak nggak pernah tahu nasib sebuah lagu loh. Bener ya, bisa aja itu diterima banyak orang, kita nggak ngerti. Kayak orang lahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi dia jadi orang besar bisa. Iya benar. Dan apa ya kalau akhirnya kalau memang jadi banyak pertimbangan sebenarnya tuh lirik nggak akan tuh lagu nggak akan rilis. Betul. Malah apa ya? Itu yang membuat kita itu nggak produktif itu. Nunggu apa sih, ngapain? Susu Mas. Oh iya. Kayak gue sekarang mikirnya, waduh susu dulu ya benar nih. Susu bayi dulu nih. Padahal banyak banget orang, bang ayo dong buat. Kayak waktu ngonten sama Anda, kita pernah bikin satu trio gitu. Anda Perdana, Ipang sama aku bikin Akusrian project dulu. Begitu bikin konten sama Anda banyak banget respon, ayo dong buat. Oke, akan buat, tapi ya balik lagi ya sebenarnya banyak pertimbangan sih, nggak cuma hanya karena susu tapi kesibukannya orang masing-masing. Terus Ipang dengan udah sekarang udah. Nah, padahal tuh sangat loh Mas Ipang, Mas Anda Bunga ya dulu ya. Iya. Terus sampean maksudnya wah ini line up yang sangar nih. Iya, tapi ya doain aja Mas Rudi. Amin ya. Pak saya satu kehormatan lo bisa membawakan lagu ini. Deg-degan harus lah. Jadi adrenalin dulu. Kayak hati-hati saya salah. Enggak, tapi meskipun latihan berkali-kali. Keren banget. Tapi enggak nih jujur ya. Karena aku ada juga lagu modelnya kayak gini. Gitu. Bercerita pengen bikin lirik yang semilenial gitu, sampai wah kita bahagia naik motor Vespa berduaan, dinner ditemani oleh sinar rembulan. Itu ada lirik kayak gitu. Bahkan musik udah rilis dan musiknya beda banget, bukan rock banget gitu, justru malah kayak akustikan gini. Ya memang kan meskipun jiwa kita mungkin kita suka rock, tapi kan nggak semua harus rock juga kan? Iya benar. Kayak orang taunya gue malah lebih mainnya reggae gitu. Bang kok rambutnya nggak gimbal? Hati gue main yang udah gimbal. Ya betul. Aku bayangin kayak Kiss gitu ya. Iya. Make up masa dia tidur nggak bersihin muka. Iya nggak mungkin kan. Masa harus gitu terusan nggak mungkin. Atau kuburan ya. Iya benar. Dan kuburan tuh kan ada tuh. Bahkan dia nggak mau kelihatan kan. Jadi dia selalu make up terus. Ya nggak mungkin dia tidur begitu kan. Sangat. Terima kasih Mas ya bawain lagu ini. Tapi paten banget. Karena
ada sosok nada-nada bluesnya dikit gitu kan, biar karena aku suka Amerika Mas. Kayak iya ini country banget ya. Kayak ada nuansa cowboy gitu. Aku kan punya rumah di hutan juga. Iya tuh. Ya jadi itu kenapa nggak ditempatin, katanya serem ya? Kalau sebagai orang bule, aku bule, aku nggak. Dia takut. malah seneng loh itu iya, pasti di takut aku Mas, nggak ada takutnya. Dan gue sempat lihat itu asik banget loh. Ya. Di sini kan karena bekerja ya, kadang kita masih kesana 1 minggu. Itu di daerah mana sih? Di Pacet di Mojokerto. Oh. Jadi aku tuh tinggal di Surabaya sama di Jakarta sama di hutan itu. Ada 3 hari di hutan. Tajir sekarang. Rumahnya banyak. Tunggulah kalau mau main ke rumah hutanku. Boleh. lagu, Workshop kali ya, asik ya workshop ya. Di sana itu bener-bener. Makanya aku tuh orangnya tuh gimana ya? Life goalku itu tinggal di hutan loh Mas. Itu sebenarnya. Iya, makanya untuk hal ini cuma bonus ya udah tinggal di sini gitu-gitu aja. Iya soalnya sekarang kan apa-apa gampang. Sayuran kita nanam sendiri ya. Kalau ada kerjaan udah tinggal by email segala macam. Tim yang kerja, Mas Dodi tuh udah tinggal keren. Kita berangkat yuk ke sana kerja. Kita berangkat yuk ke sana. Tinggal timnya deket sama aku gitu aja. Iya gitu. Asik loh sebenernya. Tinggal di hutan. Apa aku aja yang nempatin ya? Oh bisa. Tapi ada anak kecil jangan loh. Oh ya? Maksudnya nangis terus nanti tiap malam menjelang maghrib nangis. Oh gitu? Oh. Ini beneran ada hororika gitu? Ini kan di hutan. Di hutan ada batu-batu candi-candi gitu. Nah anak yang nangis-nangis itu beneran atau memang ada anak kecil beneran? Anak kecil kalau diajak ke situ maksudnya mulai maghrib. Kalau anak kecil diajak ke situ karena suasananya udah creepy gitu. Ya, terus kan nggak ada cahaya kita itu temaram kayak tahun 70-an gitu kayak di film-film Susana. Itu. Jadi dan kalau mau ke toilet itu harus jalan kayak kalau sini 3 rumah lah. Memang nggak dibangun toilet? Enggak, aku pisah-pisah. Toiletnya misah, kamar mandi ya di kolam itu mandi di situ. Wih, kayak film-film horor nanti. Jadi kalau kebelet malam itu udah PR ya, yuk jauh. Tapi emang konsepnya gitu. Iya. Pokoknya kenapa sih toilet itu buat kayak di situ? Kan, ya sama aja tinggal di patungan apa? Iya. Jadi kayak sama aja tinggal di apartemen dong. Oh iya ya. Jadi biar lebih dapat suasana naturalnya. Wong aku beliin obor-obor gitu kayak malah kayak film Susana. Wah matiin aja jangan. Serem banget terlaluan ini seremnya. Wah kalau gue kayaknya seneng tuh. Gue ajak temen, workshop kita di sini. Seru. Makanya ini lahirlah lirik-lirik begini. Oh ini buatnya di sana pada saat di sana. Kepikirannya di sana. Terus di sana. kita tuangin di Jakarta. Lebih susah mana bikin skrip stand up komedian atau buat lirik lagu? Ada kesusahan masing-masing ya tapi ya kesusahan dan kemudahan masing-masing karena kan lagu itu harus berimbang. Kalau lirik stand up harus lucu. Iya benar. Ada tantangan masing-masing. Orang aja, jangan lupain biola dong. Enggak lah. Oh biola itu alat musik yang buat pertama kali. Atau memang itu alat musik yang pertama kali bisa atau pertama kali gitar. Makanya aku ini gitar nih kalau karena orang kan juga nggak ngerti ya dari SMP aku main gitar itu. Biola tuh susah nggak sih maininnya? Ya menurutku ya susah Mas, susah. Karena kan aku kan biola kan untuk mendukung komediku kan. Iya. Bercerita ilustrasinya kan biola. Ya, itu. Dan itu menurutku biola tuh nadanya melankolis ya, bunyinya tuh melankolis ya. Bisa orang langsung mikir gitu ya. Emang itu dari konsep juga? Enggak, karena kan aku dalam hidup kan nggak mengada-ada. Oke. Karena yang kita inginkan aja, kita itu menjalani hidup itu karena ingin begitu, kayak aku gitu. Bukan wah ini berarti gimmicknya ini enggak, itu malah terkesan mengada-ada dan nggak jujur gitu. Iya. Kalau main gitar lah memang punya gimana, masa nggak boleh dimainkan? Tapi ya satu sih yang banyak aku pelajarin adalah sebenarnya kejujuran ya. Jujuran. Karya mau awet di hidup tuh
jujur aja gitu loh. Jujur aja. Karena kalau nggak jujur kita akan kelihatan palsu, dan semua orang ketika kita di videoin kita kan kelihatan mood kita membawakan sesuatu, atau kayak mungkin Anda kelihatan excited tapi ada sesuatu yang membuat itu sebenarnya dia kayaknya kesel deh gitu. Iya. Kok sekarang kesel nggak nih kita sedang lu sampai berjam-jam kita kuat kameranya nggak kuat loh. Kita kuat kameranya nyerah. Aduh, gimana sih ini katanya unlimited record. Jangan deh, kasihan. Iya ya, oke, satu lagi Mas. Berarti setelah Munca dapat pencapaian yang segini besar ya, film udah 12 film ya. 16-an lah. 16-an ya? Kan kalau dihitung kayak jadi cameo gitu kan 16-an ya. Gimana? Enakan apa secara ini enak zaman dulu atau bagaimana tuh? Dengan pencapaian yang sekarang. Ya. Perbedaannya apa? Sebenarnya semua level fase hidup ya, dari mungkin dulu biasa aja, sekarang jadi public figure, semua memiliki tantangan. Dan yang perlu dicatat, meskipun dulu itu susah, kita juga nggak ngerasa itu susah loh, karena kita nggak ada ekspektasi kenikmatan gitu. Jadi apapun levelnya itu udah gitu. Ini aku kayaknya baik-baik aja. Waktu itu kan aku kemana-mana naik motor tuh, lihat orang naik mobil juga nggak insecure. Aku nggak ngerasa ini motor, aku bahagia, biasa aja. Berarti bersyukur. Ya iya sih, harus nerima gitu, terima apa adanya. Kita kalau kita ngelihat, ya itulah kan banyak moto, banyak quote yang jangan terlalu banyak ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Ya sebenarnya itu benar gitu. Benar sih. Nggak ada habisnya. Di atas langit memang ada langit. Lu mau lihat kenikmatan orang, lu mau lihat penderitaan orang terus buat apa gitu? Fokus ke dirimu sendiri gimana sih? Dan di saat kita udah ngelihat orang enaknya aja, sebenarnya itu bentuk awal dari sebuah bencana buat dia loh sebenarnya. Iya, karena kamu insecure, kesel, akan merasa hidup nggak adil. Iya benar, nyalain Tuhan nanti. Kok hidup dia enak, kok aku enggak? Kan gitu-gitu akhirnya. Jadi ya kan bersyukur aja udah, bersyukur titik udah, fokus ke dirimu sendiri. Berarti orang tua sekarang nyokap senang dong ya ngelihat Mas Dodit. Ya ibuku sekarang sombong pamer ke tetangga. Sekarang ibuku kan ibuku dibenci katanya. Enggak. Tapi ibuku tak cegah, jangan, enggak usah. Enggak semua anak tetangga sukses, jangan. Udah simpen kebanggaanmu itu untuk dirimu sendiri. Itu kan kadang orang tua kan bangga Mas, proud ya. Anakku sekarang di TV. Iya, semua orang udah tahu, biarin dia. Gak usah. Itu kalau di jalan ke mall segala macam pasti orang tahu dong. Mas Dodit foto gitu. Akhirnya ya itu. Masya Allah ya, gila ya. Ya jadi ini obrolan yang daging semua nih, karena dari awal sampai habis kita ngobrolin kehidupan sebenarnya. Iya. Yang nggak disengaja, aku juga cuma cerita apa adanya aja, sharing, bukan merasa maaf kalau ada nada atau kata yang seolah-olah menggurui gitu. Nggak ada maksud sama sekali. Dan jangan overthinking, malah justru sebenarnya ambil apa yang bisa diambil dari kadang perjalanan proses Mas Dodit. Kadang kayak ada tadi kayak kata-kata aku tentang konser, tentang apa mungkin menyakitkan, tapi kalau coba deh dicerna bener-bener apakah begitu gitu. Ya, dan memang nggak sepenuhnya atau salahnya si penonton juga atau si pengisi acaranya gitu. Tapi ya kalau gue sih lebih ke, kalau gue ngeliat lebih ke
pembuat acara sih, pengkreat acara. Karena gue juga pasti akan setiap kali terima job manggung, ini manggungnya gimana, acaranya apa gitu. Kalau memang kira-kira menurutku nggak cocok, ya jangan deh gitu. Karena musik gue nggak cocok di situ. Iya, malu-maluin sendiri gitu ya, karena ya itu segmented, kita ada penggemar masing-masing. Udah gitu orang belum semuanya tahu karya aku gitu kan. Kecuali ya paling ya malas banget kalau slang dong, buat lagu slang dong. Ya lo nonton slang aja gitu. Gue punya lagu sendiri gitu. Iya gitu kan. Gokil. Ini hal yang mungkin nanti akan saya hadapi ya, karena kan saya harus membawakan lagu Sehidup Semati sama kamu dengan panggung-panggung yang saya nggak ngerti juga kan. Tapi teman hidupnya udah ada? Ada. Oh ada sih. Di sini. Oh di sini. Nih. Ya oke. Terima kasih banyak ya Mas Dodi. Siap Mas. Gila ini satu kehormatan dan nggak nyangka dari mention di DM ternyata direspon sama Mas Dodi. Wah, rockstar loh ini kalau menurut rockstar ini gila. Kalau di komedian apa? Komedian star apa? Gak ngerti ya. Star syndrome kali. Enggak lah ya. Tapi ada lah ya. Maksudnya banyak juga orang yang star syndrome dari komedi apa? Ya banyak ya, dari sosmed, dari semuanya mungkin ya, kan nggak ngerasa, dan sembuhnya kan butuh proses. Pendewasaannya itu kan lama. Gak bisa bro, lu sekarang kelakuan lu nggak asik, kan nggak bisa gitu. Biar tahu-tahu sendiri. Nah, tapi kayaknya Mas Udit enggak deh, banyak yang cinta sama Mas Udit. Amin. Orangnya saik bro. Ya wis, semoga ini acaranya ngopi Mas. Ya ngopi. Jadi ngobrol pakai hati nih. Ngobrol sama pakai hati. Kafeinnya nggak ada, nggak ada kopi. Ya, jadi matur suwun. Siap, sama-sama. Betul sih matur suwun? Betul ya? Betul. Matur suwun banget. Sama-sama. Semoga penontonnya RSG TV juga bisa banyak ngambil inspirasi lah. Wah, aku ngeliat channel sampean tuh, wah musisi hebat semua loh. Kok tiba-tiba ada aku di situ ya, aku kan kaget dan deg-degan. Iya, habis pengen banget ini kok gue kayaknya ngomongin ini terus musisi terus, walaupun ya itu juga teman-teman lama ya, teman-teman seperjuangan sih yang memang support juga gitu. Jadi terima kasih banyak supportnya buat RSG TV Mas Dodi. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Asik. Apa nih, mau pesan apa nih? Sarangnya love. Apa ini, paling bintang tamu paling gak jelas di channel sampean aku. Dadah guys. Yeah. See you. Bye.